Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Taisirul Khalaq. Alhamdulillah, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bertemu dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan bagi kita semua, kesempatan bagi umat Islam untuk menggapai maghfirah, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dawuhnya, seperti yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, setiap datang bulan suci Ramadan, beliau selalu berkata, marhaban bil mutahhar, marhaban bil mutahhar, marhaban bil mutahhar, selalu mengucapkan kalimat itu. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Lalu sahabat bertanya, siapa yang bakal mensucikan itu ya Rasul? Yang bakal mensucikan itu adalah bulan suci Ramadan. Tapi bukan bulannya yang mensucikan, tapi harus ada dalam diri kita berusaha untuk mensucikan diri. Bagaimana? Dengan cara menjalankan kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Termasuk salah satunya menjalankan ibadah puasa, itu wajib kita lakukan. Termasuk juga kita menjalankan kesunahan, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, termasuk taraweh, ya, sholat witir, lagi ditambah dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan itu bakal bisa menjadikan diri kita itu kembali ke fitrah, kembali ke suci. Jadi bukan bulannya yang bakal mensucikan, tapi bagaimana cara kita mensucikan jiwa dan raga kita ini di bulan suci Ramadan. Termasuk kata Imam Al-Ghazali, ada 3 tingkatan orang atau ciri-ciri orang ketika berpuasa. Yang pertama itu adalah shaum al-umum. Orang yang puasa adalah puasanya orang awam. Orang awam puasa, orang awam itu bukan berarti orang yang tidak tahu apa-apa, bukan, atau orang yang pengetahuannya rendah, bukan. Tapi awam di sini adalah orang yang ketika berpuasa hanya bisa menahan haus dan juga lapar.
ini adalah tergolong orang-orang yang shaum al-umum, orang yang biasa-biasa saja ketika menjalankan ibadah puasa. Lalu kata Imam Al-Ghazali, tingkatan yang kedua itu apa? Adalah shaum al-khusus. Tingkatan yang kedua ini bukan hanya menahan nafsu dari lapar maupun haus, tapi dia juga mampu menahan dari indranya, dari panca indranya, baik itu telinganya, baik itu penglihatannya, baik itu perbuatannya ataupun tangannya, semua ditahan untuk melakukan kejelekan. Karena berarti puasa bukan hanya menahan haus dan juga lapar, tapi menahan bagaimana cara kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mata kita juga kita jaga biar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tingkatan yang kedua. Lalu tingkatan yang ketiga itu kata Imam Al-Ghazali ada shaum al-khusus bil khusus. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali. Karena bukan hanya lapar maupun haus yang ditahan, bukan hanya panca indranya ataupun fisiknya ataupun perbuatannya yang ditahan oleh agar tidak bermaksiat, agar tidak melakukan kejelekan, agar tidak melakukan perbuatan yang tercela, bukan hanya ditahan, tapi kalau yang tingkatan yang ketiga ini, bagaimana cara dia ketika berpuasa itu mampu untuk melakukan kebaikan, melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya alat panca indera mata digunakan untuk membaca Al-Qur'an ketika berpuasa. Jadi mampu untuk selalu mengingat Allah di bulan suci Ramadan, itu adalah tingkatan puasa yang ketiga. Nah, kita ini coba kita koreksi selama 5 hari, termasuk saya juga, bagaimana kita termasuk kategori tingkatan yang seperti apa. Apakah hanya tingkatan yang pertama, hanya hawa nafsu, atau hanya ingin menahan haus dan lapar, atau kita mampu bagaimana menjadikan diri kita ini melakukan sebuah kebaikan. Ketika mampu untuk itu, maka kita tergolong tingkatan puasa shaum bil khusus. Ya, shaum atau puasanya orang yang sudah tingkatannya yang ketiga. Ya, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan hikmat, ya, bisa menjadikan ibadah puasa Ramadan ini menjadi istilahnya wasilah untuk muhasabah diri kita. Mari kita lanjut. Adabul majalisi. Kalau kemarin kita sudah membahas adab-adab tentang persaudaraan, tentang kerukunan, sekarang kita membahas tentang adabul majalis. Adab-adab atau tata krama, bagaimana cara kita ketika kita ada di dalam satu majelis atau satu pertemuan atau satu perkumpulan. Itu ada adabnya. Islam itu indah. Ketika kumpul saja harus ada tata kramanya seseorang itu. Ala man ya'ti al majalisi, ala man ya'ti al majalisa, hendaknya istilahnya orang yang
datang pada suatu majelis, orang yang berkunjung, orang yang datang ketika ada dalam suatu majelis atau perkumpulan, ayyabda'a itu adalah memulai al-hadirina kepada orang-orang yang hadir, ya, seluruhnya orang yang hadir itu bisalami, dengan mengucapkan salam. Jadi jelas di sini. Misalkan kita ada belajar kelompok, ya, atau ada istilahnya, walaupun ya toh hanya satu majelis, misalkan sampai bertemu dengan teman, itu sudah dinamakan satu majelis. Jadi beberapa orang, 2 atau 3 itu juga sudah dinamakan satu majelis. Bagaimana ketika kita datang harus apa? Bisalam, harus mengucapkan salam. Karena apa? Ya, karena dengan salam kita bisa mendoakan apa saudara-saudara kita agar selamat. Ya. Jadi kita terkadang itu hanya salaman plek. Nah, yang sering itu gitu toh. Tapi lisannya nggak ngucap. Nah, dan ini kan hanya tanda. Kayak gitu. Tapi biniat, ya, nggak tahu niat itu yang disertai dengan perbuatan, ya. Nah, kalau niatnya memang sudah assalamualaikum, nah lebih baik seperti itu, ya. Jadi itu jauh lebih baik. Boleh berjabat tangan juga boleh, ya. Tapi lebih baiknya lagi berjabat tangan disertai dengan mengucapkan assalamualaikum. Asli kata salaman itu kan ya dari assalamualaikum, itu kan bentuk perbuatannya, tapi bilisan tetap kita lebih baik mengucapkan assalamualaikum. Wa ayyajlisa dan apabila duduk dalam satu majelis, haisun taha di tempat yang apa istilahnya akhir, ya, bihil majlisi dengan majelis. Artinya di sini setelah kita mengucapkan salam, maka ketika kita mau duduk dalam suatu majelis, kita akan duduk di tempat yang kosong. Ini tata keramanya, ya. Jadi jangan sampai ketika kita duduk dalam satu majelis, ya, nyempit-nyempit, ya. Nah, istilahnya sampai orang itu terdesak, nggak boleh. Jadi kita harus mencari tempat yang apa? Kosong, agar apa? Tidak mengganggu orang yang ada dalam satu majelis tersebut. Nah, ini etika, ya. Ini tata cara, ini tata krama bagaimana kita menghadiri suatu majelis. Walaupun majelis tahlil dan sebagainya, ketika ada tempat kosong, yaitu kita duduki. Jangan sampai dengan sudah terlambat, ya, apalagi sudah ada orang banyak, ya, tempat atau posisi PW-nya itu nggak di situ, maka sampai amit, walaupun kalimatnya amit, ya, permisi, tapi ketika apa istilahnya meminggirkan orang, ya, maka itu juga termasuk kurang etis, ya, dalam adabul majalis. Wa ayyuridho dan hendaknya apa? Yu'ridho itu menghindari alal aqwali dari ucapan, alal aqwali dari ucapan al-amati orang awam, al-khaliyati yang kosong, alal faidati dari faidah. Artinya di sini kita dalam satu majelis itu menghindari omongan-omongan yang getabrus. Artinya getabrus itu ya omong kosong, ya.
bukan berarti terus kita tidak menyapa orang awam, bukan, tapi istilahnya yang kita kaji itu ya dalam satu majelis harus benar-benar apa, fisabilillah, di jalan Allah. Yang kita omongkan itu ada faedahnya ya. Bukan berarti ada faedahnya berarti ada manfaat untuk kita. Kalau kita dalam satu majelis rasa-rasa berarti nggak ada faedah di situ, nggak boleh ya. Jadi ketika kita berucap, ketika kita ngomong dalam satu majelis, maka harus ada faedahnya yang kita omongkan. Jangan sampai malah apa, malah menggunjing orang, malah apa, ngerasani orang, menuduh orang ya. Atau sampai bahkan mengolok-olok orang, itu nggak boleh ya. Jadi dalam satu majelis itu etikanya kita harus apa, menghindar dari omongan yang omong kosong ya, yang tidak ada faedahnya. Wa ayyughayyiru dan hendaknya mengubah atau menjadikan atau istilahnya melarang al-munkar, yaitu kemungkaran. Ketika dalam suatu majelis ada kemungkaran, maka kalau bisa ya, kita seharusnya bisa mengubahnya biyadihi, dengan tangannya, dengan tangan kita. Ketika ada kemungkaran apapun itu yang bentuknya kemungkaran, sebisa mungkin kita rubah, kita mencegah agar jangan sampai ada kemungkaran di situ. Biyadihi, dengan tangan kita. Kalau misalkan kemungkaran bersifat lisani ya, kita mencoba apa, mencegahnya ya, dengan lisan kita. Kalau sudah dengan perbuatan ya berarti kemungkaran kita cegah dengan tangan kita. Fa illam yastati, apabila tidak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka kita mencegah dengan lisan kita. Fa illam yastati, apabila tidak mampu dengan lisan juga, maka fa biqalbihi, yaitu dengan hati ya. Jadi jelas di sini ketika kita melihat kemungkaran ya, walaupun dalam satu majelis, ketika melihat kemungkaran, kalaupun kita bisa mencegah dengan tangan, mari kita cegah. Ketika kita tidak mampu dengan tangan, ya kita dengan ucapan, nggak tahu entah itu meminta tolong, entah itu meminta apa, atau ada orang yang kita itu tahu kita salah ya, tahu bahwa dia itu salah, tapi kita tidak mampu untuk mengingatkan ya. Misalkan orang yang lebih derajatnya lebih tinggi dari kita tidak mampu mengingatkan dengan lisan kita, maka kita apa, mencegah dengan hati kita. Artinya mencegah dengan hati itu ya Allah ya, seperti itu ya. Jangan sampai ya, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi fabiqol bihi, dengan hati itu kita hanya benci ya, hanya rentek dalam hati mendoakan dia agar tidak sampai berlaku kemungkaran. Wal yakum, dan berdirilah minal majlisi ya, minal majlisi, dari majelis, illam tadak, jika tidak istilahnya apa ya, meninggalkan ilal maqami bihi darurat, untuk tinggal bihi darurati, kelawan darurat. Maksudnya di sini ketika kita mundur ya, jangan mundur dalam satu majelis ketika majelis itu belum selesai ya. Jadi ketika ada satu majelis, entah itu kajian
kitab, entah itu kajian apa, misalkan ceramah atau apa. Nah, sebisa mungkin kita tidak berdiri di situ, kita tidak mundur, tidak pulang duluan, ya. Kecuali kita benar-benar ada darurat. Wa Allah yahtakiro, wa Allah yahtakiro ahadan, wa Allah yahtakiro, dan tidak menghina ahadan min julusaihi, menghina salah satu dari orang yang ada di dalam majelis tersebut. Tak boleh, ya. Ketika ada satu majelis terus kita menghina orang-orang yang ada dalam majelis tersebut. Rubbama kana khairan minhu indallah, rubbama kana, selagi orang itu, mungkin orang itu khairan, lebih bagus, minhu, dari siapa? Dari kita, indallah, menghuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang kita hina dalam satu majelis itu lebih bagus di pandangan Allah daripada diri kita sendiri. Makanya ini sering terjadi. Orang sering dalam hatinya, mungkin tidak dengan lisan, tapi dalam hatinya, ya Allah iku ngono ya, seperti itu. Bisa jadi yang jenengan hina itu di mata Allah, di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, orang itu jauh lebih bagus dari diri kita. Maka jangan sombong, ya. Sederajat, setinggi derajat manusia itu masih dalam pandangan manusia kalau tingkatan atau derajatnya di dunia. Tapi bagaimana dengan amalan atau perbuatan dia? Maka ini adalah dalam pandangan Allah, orang itu jauh lebih bagus. Ya, kita tidak tahu. Maka jangan sampai diri kita ini menyombongkan diri bahwasanya diri kita ini jauh lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh. Wa alla yu'azzima ahadan limalihi, tidak mengagungkan, ya, tidak mengagung-agungkan salah satu orang yang ada dalam majelis limalihi, karena kekayaannya. Tak boleh, ya, dalam satu majelis ada orang yang kaya terus kita agung-agungkan, gak usah, ya. Nah, kecuali dengan kedermawanannya, mungkin dengan sedekahnya, kita gak harus mengagungkan, tapi bersimpati atau menghormati. Lianna dzalika yu'dhifad din, karena atau ini dapat yu'dhifad din, dapat melemahkan iman seseorang. Gak boleh caper juga terhadap orang yang kaya dalam satu majelis. Wa yusqitul mur'ata, dan dapat selain melemahkan iman, dan juga orang yang sering mengagungkan orang karena kekayaannya itu dapat menjatuhkan harga diri. Wa in kana fitoriqi, apabila ada seseorang fitoriqi, duduk di pinggir jalan, fal yaghuddu tarfuhu, maka hendaknya kita istilahnya, kalau maknanya itu merendahkan pandangan. Jadi lebih istilahnya? Kalau di sini merem, ya. Kalau merem ya kesandung kalau ada orang di pinggir jalan. Enggak, merendahkan pandangan itu berarti agak ningkluk, ya. Nah, jangan meliti, ya. Dalam satu majelis, ya, ketika ada orang yang duduk di jalan terus kita jalan, ya, misalkan jalan di tengah, ya, terus kita ndangak sama
ngambil pelita-pelita nggak boleh. Jadi kita harus merendahkan pandangan, entah itu sedikit merunduk ya, entah itu sedikit untuk dingkluk ya, atau kepala kita tujukan agak ke bawah. Itu etikanya orang ketika ada dalam satu majelis ya. Wa yughithil malhuf ya, wa yughithil malhuf, dan hendaknya apa ini? Kita membantu atau menolong orang yang dianiaya. Jelas kita harus menolong ketika kita melihat kemungkaran, apalagi orang yang dianiaya, maka wajib kita untuk menolong. Wal yu'inid dha'ifi wal yu'inid dha'ifa wal yu'inid dha'ifa, dan memberikan apa istilahnya, petunjuk atau memberikan arahan terhadap orang yang apa, al-yursyidid dhal, yaitu orang yang tersesat ya. Jelas di sini ketika kita ada orang yang tersesat ya, kita apa, mencoba untuk menunjukkan. Wal yaruddu salam, dan menjawab ya. Lebih baik kita apa, menjawab dengan salam alaman badahu bihi, terhadap apa, orang yang istilahnya mengucapkan salam. Jelas ya, ketika ada dalam satu majelis orang itu memberikan salam, maka kita wajib untuk menjawab. Tapi ketika majelis itu sudah apa istilahnya, sudah mulai, masa kita mau teriak-teriak Assalamualaikum, nah seperti itu juga mengganggu ya. Maka etikanya ya cukup merunduk dan langsung duduk. Ini berlaku bagi apa istilahnya yang belum dimulai. Wal yu'tis sa'ili dan apa istilahnya, memberikan pertolongan ya. Wal yu'tis sa'ili, dan memberi sesuatu ya terhadap orang yang meminta. Wal yakun fi jalsatihi dan kita duduk kembali ya dengan apa, tenang ya, duduk di tempat kita dengan tenang. Ketika ada orang meminta ya kita kasih ya, dan kembali duduk dengan tenang. Artinya di sini meminta itu misalkan bukan berarti meminta-minta itu, bukan, tapi ketika ada orang yang meminta, mungkin bergeser, permisi, nah kita kasih ya, ketika di samping kita masih longgar sedikit, jadi berbagi ya. Nah, dan kita duduk kembali dengan tenang. Jangan sampai ketika temannya ada datang terus langsung ngobrol ngalor ngidul, malah membuat majelis dalam satu majelis ya, nggak boleh. Waquran fa inna dzalika ad'a ila ta'zimihi, fa inna, karena sesungguhnya semua itu hal yang di atas tadi, termasuk mulai salam, mulai berucap salam, terus duduk dengan tenang, menjaga pandangan yang nggak boleh tangan ya. Ketika ada orang di pinggir jalan atau dalam satu majelis, kita terus merunduk, menjaga hati ya. Jangan sampai kita terlalu mengagungkan. Semua itu ketika bisa kita lakukan, fa inna dzalika ad'a ila ta'zimihi, maka kita itu semua dapat mendorong orang lain untuk apa? Ila ta'zimihi, untuk hormat terhadap kita. Wal i'tina'i lisanihi, dan simpati kepada kita semua. Jadi
Jadi jelas ketika dalam satu majelis etikanya unggah-ungguhnya harus kita perhitungkan. Adabul aqli wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.